Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pasukan klarinet selo, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Puri ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi. Yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya! Kita awali dengan membahas teks eksplanasi itu apa sih? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Teks ini memiliki ciri yang pertama adalah menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara nyata, ilmiah, dan sesuai dengan teori. Yang kedua, ada fakta, bersifat nyata atau tidak mengada-ada. Yang ketiga, disajikan secara berurutan atau terstruktur. Struktur dari teks eksplanasi bagaimana? Yang pertama, ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang pernyataan atau hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua, ada deretan penjelas. Berisi informasi tambahan atau pendukung yang menjelaskan pernyataan umum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ya, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita ulang, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Teks eksplanasi dapat menjelaskan fenomena alam, contohnya badai matahari, pelangi. Lalu, fenomena sosial, contohnya mudik dan Hari Anak Nasional. Selanjutnya, fenomena budaya, contohnya rinding gumbeng khas Gunung Kidul dan calung. Dan fenomena ekonomi, contohnya inflasi dan resesi. Masih banyak lagi fenomena-fenomena yang terjadi di alam, di kenyataan ya, yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi. Dari 1 sampai 4 tadi kita gunakan istilah fenomena. Apa sebetulnya fenomena itu? Fenomena adalah fakta atau kenyataan atau bisa juga disebut peristiwa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu teks eksplanasi dan strukturnya. Yuk kita lihat contoh teks eksplanasi. Di sini Ibu akan sajikan teks eksplanasi tentang fenomena alam. Tema besarnya adalah tsunami. Yuk kita baca bersama-sama. Kalian boleh baca bersama Ibu di dalam hati. Kita mulai. Selesai paragraf pertama, Ibu sajikan, kita lanjut pada paragraf kedua. Lanjut ke paragraf ketiga.
Ya, perhatikan pada paragraf pertama tadi yang telah kalian baca ya. Paragraf itu merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi tentang tsunami ini. Ya, jadi paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua merupakan pernyataan penjelas. Ya, yang paragraf pertama merupakan pernyataan umum, pernyataan penjelasnya ada di paragraf kedua. Dan paragraf ketiga yang terakhir merupakan kesimpulan. Ya, itu adalah struktur dari teks eksplanasi yang tadi kita sudah sebutkan. Ya, di sini penjelasnya, pernyataan penjelasnya hanya ada satu. Ya, pernyataan penjelas memungkinkan lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, ya, tergantung susunan atau struktur dari teks eksplanasi yang disajikan. Kita lanjut. Ya, ini adalah contoh teks eksplanasi kedua tentang fenomena sosial. Kita baca seperti tadi ya, di dalam hati. Yuk kita mulai. Lanjut ke paragraf kedua. Paragraf ketiga kita lanjutkan. Dan paragraf keempat. Ya, selesai ya. Nah, sekarang kita lihat struktur dari teks eksplanasi ini. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Ya, di sini dibahas tentang hal-hal yang berlaku umum. Selanjutnya merupakan pernyataan penjelas pertama. Ya, di paragraf ini dijelaskan apa yang dipaparkan oleh pengamat kebijakan publik tentang kemacetan. Ya. Paragraf ketiga menjadi pernyataan penjelas 2. Ya. Di sini menyebutkan tentang faktor penyebab meningkatnya kemacetan, masih menjelaskan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini dijelaskan semua faktor yang menyebabkan kemacetan. Itulah struktur dari teks eksplanasi yang kedua ini. Ya, jadi ada pernyataan umum, pernyataan penjelasnya ada 2, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jangan lupa ya. Nah, contoh teks eksplanasi yang lainnya kalian bisa lihat di buku ESPS Bahasa Indonesia kelas 5. Di mana saja? Yang pertama di halaman 31 tentang proses terjadinya hujan. Nah, ini ya, halaman 31. Yang kedua adalah di halaman 33 dan 34 tentang mudik. Nah, ini halaman 33-nya, ini halaman 34-nya. Lalu yang terakhir adalah di halaman 35 tentang pengaruh gadget. Ya, ini. Kalian bisa lihat di buku ESPS Bahasa Indonesia. Setelah kalian lihat, coba kalian pisahkan mana pernyataan umumnya, mana pernyataan penjelasnya, dan kesimpulan. Bisa ya? Coba kalian coba. Setelah ini, kalian boleh mengerjakan lembar kegiatan yang
Ibu sudah siapkan. Silakan berlatih untuk menentukan struktur teks eksplanasi. Alhamdulillah, belajar kita kali ini sudah selesai ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak, terima kasih pasukan selo dan klarinet. Kalian telah belajar bersama Ibu dengan baik di uraian teks eksplanasi hari ini ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya dan tetap sehat dan semangat belajar ya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.